Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan atas segala berkat dan cinta kasih-Nya kepada kita, sehingga kita masih sehat-sehat dalam lindungannya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Heru Kartieru, dari Gereja Masih Advent Hari ke-7, Jemaat Bekasi. Pada kesempatan yang indah ini, saya rindu membagikan pelajaran Alkitab yang sangat sederhana untuk kita pelajari bersama pada saat ini. Ini adalah video pertama yang saya rindu untuk bagikan. Saya akan bagikan lagi video-video berikutnya dengan pelajaran-pelajaran dari Alkitab itu sendiri. Pada kesempatan ini, dalam video yang pertama ini, saya beri judul Alkitab Firman Allah. Namun sebelum itu, mari kita mengundang Roh Kudus untuk hadir bersama dengan kita sebelum kita belajar bersama akan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih pada kesempatan indah ini, meskipun hamba-Mu ini merekam ada secara online, namun ya Bapa, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Walaupun hamba-Mu ini hanya berbicara melalui laptop, dan hamba-Mu akan bagikan video ini di YouTube, tetapi hamba-Mu percaya bahwa ada jiwa-jiwa yang memerlukan Engkau. Jiwa-jiwa yang rindu mencari Engkau. Oleh sebab itu ya Bapa, pakailah hamba-Mu yang lemah ini untuk membagikan firman Tuhan melalui YouTube, sehingga saudara-saudara yang rindu mencari kebenaran Tuhan boleh belajar bersama dengan hamba-Mu pada saat ini melalui YouTube, sama-sama membaca Alkitab, menemukan harta yang terpendam yang ada di dalam Alkitab yang boleh membawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tolong urapi hamba-Mu agar berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan tolong berkati dalam sesi yang pertama ini agar hamba-Mu boleh menyampaikan dengan baik hingga selesai, dan itu menjadi berkat bagi kami semua yang menonton, mendengarkan, dan belajar bersama. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar berkat menjadi bagian kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tak kenal maka tak sayang. Itu adalah ungkapan atau istilah di mana apabila seseorang tidak kenal orang lain, maka sulit bagi orang tersebut untuk menyayangi orang yang belum dikenal. Akan tetapi, kalau seseorang sudah mengenal orang lain tersebut, maka baginya untuk menyayangi orang yang baru dikenal itu sungguh lebih mudah. Sama dengan Alkitab, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau Alkitab kita kenal, kita pelajari, kita tahu isi di dalamnya, pasti kita akan mencintai isi Alkitab itu sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengajak, mari kita mengenal Alkitab. Dengan mempelajari Alkitab itu sendiri, perlahan demi perlahan. Agar kita boleh mengerti secara perlahan isi firman Tuhan itu sendiri, sambil kita melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada yang, kalau saya ingat zaman dulu, waktu belum ada handphone atau teknologi, banyak orang sepasang kekasih menggunakan surat untuk menyatakan cintanya. Dan sering kali mereka menunggu dengan sangat sabar, kapan ya pacar saya ini membalas surat saya. Dengan berbunga-bunga menunggu dengan sabar balasan dari surat tersebut.
Sehingga ketika suatu kali balasan surat itu datang, pacar tersebut senang. Wah, saya mau baca buru-buru ini, saya harus buka ini buru-buru. Akhirnya dibuka, tersenyum-senyum lah. Aduh, senang ya, karena mendapatkan surat cinta dari pacarnya. Sama dengan Alkitab Bapak Ibu. Alkitab adalah surat cinta Allah yang diberikan kepada manusia, sehingga apabila manusia itu membuka surat cinta tersebut, manusia tersebut akan tersenyum, akan bersuka cita, membaca isi dari surat cinta dari Allah di surga. Sehingga kita semakin cinta kepada Allah, semakin kita membaca suratnya, semakin kita cinta, semakin kita rindu bertemu dengan Dia. Semakin kita rindu bertemu dengan Yesus pada saat kedatangan Dia yang kedua kali. Karena kita sudah sering membaca surat cinta dari Yesus itu sendiri melalui Alkitab. Sebab itu Bapak Ibu, saya bikin video yang sangat sederhana ini. Saya seorang hamba yang tidak berdaya. Saya rindu kita sama-sama belajar akan firman Tuhan tersebut. Namun sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf. Saya buat video ini bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu atau saudara sekalian. Saya membuat video ini hanya murni ingin membagikan apa yang saya tahu. Supaya barangkali ada Bapak Ibu atau saudara sekalian yang belum tahu. Makanya saya bikin video ini barangkali bisa memberitahu Bapak dan Ibu, sehingga kita sama-sama boleh tahu dan belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai. Kita akan belajar pada saat ini mengenai Alkitab dan Alkitab atau firman Allah. Tentu kita bertanya-tanya, apa itu Alkitab? Alkitab adalah kitab suci yang terdiri dari kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Lalu, dari bahasa apakah Alkitab itu berasal? Untuk kitab perjanjian lama, itu berasal dari bahasa Ibrani. Untuk kitab perjanjian baru, berasal dari bahasa Yunani. Kita tidak akan membahas Alkitab secara bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Saya hanya menyampaikan sejarah. Lalu apalagi mengenai Alkitab itu sendiri? Perjanjian lama terdiri dari 39 kitab. Sedangkan perjanjian baru terdiri dari 27 kitab. Perjanjian lama berisi kitab Taurat. Yaitu yang sering kita kenal, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di mana itu adalah kitab Musa. Lalu di dalam perjanjian lama pun juga ada namanya kitab sejarah. Ada juga kitab yang mengandung hikmat seperti Amsal dan Mazmur. Lalu ada juga perjanjian lama berisi tentang nabi-nabi, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, dan seterusnya. Lalu apa yang ada di dalam perjanjian baru? Yang ada dalam perjanjian baru adalah kitab Injil. Kita kenal 4 kitab Injil pertama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, adalah 4 kitab Injil yang menceritakan tentang Yesus itu sendiri. Lalu ada juga kitab sejarah, ada juga surat-surat, ada juga mengenai Apokalips atau tentang Wahyu. Kita tidak akan membahas lebih dalam itu. Saya hanya ingin membacakan sedikit sekali mengenai sejarah Alkitab. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Alkitab itu sama dengan firman? Ya, Alkitab itu adalah firman. Lalu apa itu firman? Mari kita buka ayat yang pertama, kitab Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sudah jelas, firman itu adalah Allah.
Berarti jika Alkitab itu firman, dan jika firman itu adalah Allah, berarti Alkitab adalah menceritakan tentang Allah itu sendiri. Jadi Alkitab sama dengan firman, firman sama dengan Allah. Jadi Alkitab berisi semua tentang Allah. Lalu kadang kita bertanya, dari mana itu asal dari Alkitab? Apakah Alkitab itu dibuat oleh manusia dengan pemikiran manusia itu sendiri? Oh, saya mau buat. Pakai logika. Saya mau tulis. Ini Alkitab. Mari kita pelajari Bapak Ibu. Kita buka ayatnya di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 ayat yang ke-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca di Alkitab itu bukan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi para penulis Alkitab menulis Alkitab itu bukan berdasarkan pengertian mereka sendiri atau kehendak mereka sendiri, melainkan mereka didorong oleh Roh Kudus yang mengilhami pikiran mereka sehingga mereka punya kuasa untuk menulis isi firman yang berasal dari Allah. Lalu, mari kita buka Bapak Ibu ayat yang kedua dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ini merupakan ayat emas yang sering sekali kita baca. Mari kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa artinya? Artinya segala tulisan yang ada di Alkitab berarti diilhamkan oleh Allah. Jadi tidak pernah tulisan yang di Alkitab, segala tulisan di Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ditulis oleh kehendak manusia. Tetapi semua ditulis oleh ilham dari Allah itu sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara Allah berbicara kepada kita pada zaman dahulu dan bagaimana cara Allah berbicara kepada kita pada zaman sekarang? Mari kita belajar berikutnya dalam kitab Ibrani 1 ayat yang ke-1. Ibrani 1 ayat 1. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi kita tahu bahwa zaman dulu Allah berbicara kepada kita manusia yaitu melalui nabi-nabi. Lalu ayat berikutnya mari kita buka dari kitab Amos 3 ayat yang ke-7. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi Allah tidak akan berbuat sesuatu pada zaman dulu atau menyatakan keputusannya tanpa melewati nabi-nabinya. Jadi Allah berbicara kepada kita manusia pada zaman dahulu kala melalui hamba-hambanya yaitu para nabi. Lalu kita buka ayat berikutnya dalam Lukas 1 ayat yang ke-70. Lukas 1 ayat yang ke-70. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Jadi artinya firman Tuhan sejak purbakala disampaikan melalui nabi-nabinya. Sudah sangat jelas ya Bapak Ibu, saudara sekalian, bahwa zaman dulu Allah berbicara kepada manusia melalui nabi-nabi. Lalu berikutnya, bagaimana Allah berbicara kepada kita pada zaman sekarang?
Melalui siapa dia berbicara? Mari kita buka dalam kitab Ibrani 1 ayat yang kedua. Ibrani 1 ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi Bapak Ibu, zaman akhir itu adalah zaman sekarang. Ia di sini, ia besar, artinya adalah Allah Bapa. Allah Bapa telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi bagaimana Allah berbicara kepada kita pada zaman sekarang? Yaitu Allah berbicara melalui Yesus itu sendiri yang adalah firman. Jadi itulah yang kita imani sampai detik ini. Kita percaya kepada Yesus bahwa dialah adalah firman itu sendiri. Jadi bila mana kita rindu mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita, mari kita dengar suara Yesus itu sendiri. Bagaimana caranya kita tahu Yesus berbicara kepada kita? Sangat mudah Bapak Ibu. Kalau kita buka kitab dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, banyak sekali di sana disebutkan Yesus berfirman, Yesus berfirman. Ada tertulis, ada tertulis. Artinya dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita dapat mendengarkan, kita dapat membaca langsung bagaimana Yesus berbicara pada zamannya. Dengan begitu, pembicaraan Yesus pada zamannya juga menjadi bagian bagi kita. Ketika Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi siapa yang menganiaya kamu. Berarti itu adalah firman dari Yesus itu sendiri. Allah berbicara melalui dia, Yesus berbicara kepada orang-orang pada zamannya, berarti itu juga berbicara kepada kita sendiri. Baik, mari kita pelajari pelajaran berikutnya. Apa sih sebenarnya intisari dari Alkitab yang dimiliki oleh semua orang Kristen? Mari kita buka dalam kitab Yohanes 5 ayat yang ke-39. Yohanes 5 ayat yang ke-39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Kita ambil kalimat terakhir. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi apa intisari dari Alkitab itu sendiri? Intisari dari Alkitab itu sendiri, dari kitab-kitab suci itu sendiri yang Yesus bilang dalam Yohanes 5 ayat 39 ini adalah berisi kesaksian tentang aku, yaitu kesaksian tentang Yesus. Jadi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua intisari dari kitab itu adalah Yesus itu sendiri. Kita belajar tentang Yesus. Kita belajar tentang kasih-Nya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Lalu, mungkin kita sempat bertanya-tanya, kapan waktu yang tepat untuk belajar Alkitab? Mari kita buka di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kapan waktu yang tepat untuk belajar Alkitab, Bapak Ibu? Sejak kecil. Alkitab katakan dari kecil kita perlu belajar Alkitab. Jadi di rumah kita, di mana ada anak kecil yang sudah bisa membaca Alkitab atau sudah bisa membaca tulisan, marilah kita ajak anak-anak kita untuk mulai belajar Alkitab itu sendiri. Agar apa? Di sini dibilang, agar engkau mendapatkan keselamatan oleh iman
kepada Kristus Yesus. Jadi, kapan baca Alkitab? Bukan saat mengerti Alkitab atau saat dewasa, tetapi dari kecil. Walaupun hanya membacanya, belum mengertinya, tetapi ada kuasa di dalamnya ketika kita membaca Alkitab. Dari sejak kecil sudah bisa membaca Alkitab, sudah bisa membaca tulisan dari TK kah? Sudah bisa membaca atau dari kelas 1. Di saat seorang anak sudah bisa membaca tulisan, disitulah waktu yang tepat untuk memperkenalkan pembacaan kitab suci. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Kita akan belajar inti dari pelajaran kita pada saat ini. Pertanyaannya adalah, apa manfaat dari membaca Alkitab bagi kita? Tentu kita bertanya-tanya. Kalau saya baca buku komik, saya senang ketawa-ketawa. Hahaha. Kalau saya baca buku tentang cinta, novel cinta, saya tersenyum-senyum. Kalau saya baca buku ekonomi, saya jadi pintar ekonomi. Saya baca buku matematika, saya akan pintar matematika, jago menghitung. Lalu pertanyaan yang besar bagi kita adalah, kalau baca Alkitab, apa manfaatnya? Apakah baca Alkitab itu sesuatu yang sekedar karena kita orang Kristen, kita punya kitab suci namanya Alkitab, makanya kita baca? Atau sesungguhnya ketika kita membaca Alkitab, sangat banyak manfaatnya. Sama seperti kita baca buku matematika jadi pintar menghitung, buku bahasa Indonesia jadi pintar berbahasa Indonesia, buku bahasa Inggris jadi pintar berbahasa Inggris, apakah membaca Alkitab pun juga memiliki kegunaan? Mari kita bahas Bapak Ibu melalui isi Alkitab itu sendiri. Mari kita temukan ayat-ayat yang menceritakan manfaat dari membaca Alkitab. Mari kita buka pelajaran yang pertama dari kitab Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat 105. Ini adalah ayat emas. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, ini adalah suatu perlambang. Ini simbolis. Artinya firman Tuhan itu ibaratnya pelita. Apa fungsinya pelita? Kalau mati lampu, kita nyalakan pelita, kita dapat bisa melihat sekitar. Tetapi kita bisa bayangkan ketika mati lampu tidak ada pelita atau tidak ada lilin atau tidak ada terang, kita akan tersandung Bapak Ibu. Kita jalan ada bangku, tertabrak bangku. Kita jalan ada paku, kita terinjak paku. Kita jalan ada piring, ada gelas, ketendang, pecah. Bahkan kaki kita bisa berdarah. Kalau ketika gelap tidak ada pelita, tidak ada terang. Tetapi sama halnya dengan firman Tuhan, tanpa firman Tuhan, hidup orang Kristen seperti tanpa pelita. Hidup orang Kristen di dalam kegelapan sama seperti tanpa pelita, tanpa terang, sehingga mudah tersandung, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Alkitab itu sendiri ketika kita membacanya, kita akan mendapatkan kuasa, pelita di dalam hati kita, sehingga kita tahu, oh ini salah. Oh berbohong itu salah. Oh mengingini barang orang lain itu salah. Karena kita sudah membaca di Alkitab. Alkitab sudah menerangi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ya. Begitu juga dengan tadi pelita, alatnya. Ketika kita berjalan, kita tenteng pelita itu sehingga kita bisa menemukan jalan untuk kita berjalan melalui kaki kita. Lalu dan terang, ya terang itu menuntun kita untuk menemukan jalan. Oh di sana belok. Oh di depan belok kiri, habis itu depan belok kanan. Tapi kalau misalnya depan buntu, kita tidak ada pelita, kita bisa nabrak tembok. Nah, kurang lebih seperti ilustrasinya. Jadi manfaat Alkitab yang pertama adalah pelita bagi kaki kita,
menuntun langkah kita dalam kegelapan. Lalu yang kedua, terang bagi jalan kita, menerangi jalan kehidupan kita sehingga kita tidak tersesat dan tersandung di dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya, mari kita buka ayat berikutnya dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-11. Apa manfaat Alkitab berikutnya? Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu. Janjimu dari mana? Dari Alkitab. Supaya apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi Bapak Ibu, manfaat membaca Alkitab yang kedua adalah supaya kita tidak berbuat dosa terhadap Tuhan. Jadi mungkin kita berpikir, Tuhan saya mau berhenti berbuat dosa. Tetapi kita kadang pakai cara kita sendiri. Oke, saya lakukan ini, lakukan itu. Saya mau berusaha. Tidak. Alkitab sendiri hanya melalui apa? Menyimpan janji Tuhan. Hanya melalui menyimpan janji Tuhan ketika kita membaca Alkitab. Oh, janji Tuhan adalah Ia akan menyelamatkan saya. Oke, saya simpan janji itu. Ketika saya mau berbuat dosa, saya mau berbohong. Aduh, Yesus sudah lindungi saya. Yesus sudah jagai saya. Masa iya saya tega mau menyakiti hati Tuhan? Saya simpan janji Dia. Masa iya saya berbuat dosa lagi? Ah, tidak. Saya tidak mau berbuat dosa lagi karena begitu saya mencintai akan Yesus. Artinya, manfaat kedua, ketika kita membaca Alkitab, itu membuat kita berhenti berbuat dosa. Mari kita buka ayat berikutnya. Dalam kitab Matius 4, ayat yang keempat. Apa sih itu manfaat membaca Alkitab berikutnya? Matius 4, ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah kutipan atau ayat di mana waktu Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Dia katakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mungkin secara manusia, masa iya saya baca firman, saya bisa hidup? Kan saya butuh makan, saya butuh minum. Benar Bapak Ibu, kita butuh makan, kita butuh minum untuk hidup. Tetapi Yesus berbicara di sini bukan roti secara fisik. Roti secara roti hidup atau dirinya sendiri. Dan dia katakan bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah itulah yang membuat hidup. Jadi manfaat membaca Alkitab yang ketiga adalah Alkitab itu sebagai roti hidup yang mengenyangkan kerohanian kita. Jadi manfaat membaca Alkitab yang ketiga adalah mengenyangkan kerohanian kita. Karena firman itu, Alkitab itu sendiri adalah roti hidup. Boleh mengenyangkan kerohanian kita. Lalu berikutnya, apa yang manfaat membaca Alkitab yang keempat? Mari kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi ada 2 poin di sini Bapak Ibu. Ketika kita membaca Alkitab, itu memberikan hikmat kepada kita. Dan yang kedua, menuntun kita kepada keselamatan melalui Yesus. Kita ingat tentunya ya Bapak Ibu ya, bagaimana Salomo diberi hikmat oleh Tuhan waktu dihadapkan suatu kasus mengenai 2 orang ibu memiliki 2 anak, masing-masing 1. Namun singkat cerita, anaknya meninggal, kehabisan napas, mungkin ke bawah tidur ya, tertindih ibunya atau apapun itu, meninggal. Lalu singkat cerita, ibu pemilik bayi yang meninggal menuduh ibu yang lain bahwa yang meninggal ini bukan anak saya. Tetapi
yang meninggal adalah anak ibu itu. Ya, artinya mereka bertengkar, anak siapa yang meninggal. Lalu Salomo yang dipenuhi dengan hikmat dari surga, dia bikin keputusan. Oke, saya akan belah anak ini. Kalau mau adil, saya akan bagi dua. Satu bagian buat ibu, satu bagian buat ibu yang lain. Oke, saya akan belah. Lalu, singkat cerita, seorang ibu yang anaknya masih hidup tersebut, dengan hikmat juga, dengan belas kasihan, karena dia tidak tega melihat anak kandungnya dibelah, maka dia bilang, jangan belah anak itu. Biarkan anak itu kepada ibu yang satu itu. Jangan bunuh anak itu. Dari situ didapat kesimpulan bahwa yang benar adalah ibu yang bilang jangan bunuh anak itu. Itu adalah ibu kandungnya. Karena ibu kandungnya pasti akan mencintai anaknya, tidak tega dipotong. Tetapi ibu yang anaknya sudah mati, karena anaknya sudah mati, udah kepalang tangan, udah gak apa-apa, bunuh aja satu lagi. Akhirnya dia rela, anaknya udah belah aja, kata ibu yang anaknya sudah meninggal. Tetapi Salomo dengan hikmat dari surga bisa memutuskan, ternyata inilah ibu yang benar, yang memiliki anak yang masih hidup. Itu adalah hikmat dari surga. Jadi, kalau kita mau memperoleh hikmat dan memperoleh tuntunan untuk menuju kepada keselamatan yang dari Yesus, marilah kita membaca Alkitab. Lalu ayat berikutnya kita buka dalam Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ya, menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi, apa manfaat Alkitab? Apa manfaat membaca Alkitab? Manfaat membaca Alkitab berikutnya adalah untuk menjadi pelajaran bagi kita. Sehingga kita tetap berpegang teguh pada pengharapan. Artinya apa? Mari kita ambil contoh. Kita sudah tahu bahwa bangsa Israel purbakala adalah bangsa yang tegar tengkuk. Selalu bersungut-sungut. Padahal Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat mereka. Dikasih mana, dikasih madu, dilindungi, pada malam hari ada tiang api, pada siang hari ada tiang awan. Dikasih burung puyuh, dikasih berkat-berkat yang melimpah. Ketika berperang melawan musuh selalu dikasih kemenangan oleh Tuhan. Tapi masih saja mereka melawan, masih saja mereka melanggar dan melawan Tuhan, menentang Tuhan. Bahkan mereka berani membuat patung lembu emas untuk mereka sembah sebagai Tuhan mereka. Apa pelajarannya bagi kita? Kita yang sekarang tidak boleh meniru kesalahan bangsa Israel yang dulu. Bangsa Israel yang dulu tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, setelah kita belajar dari pelajaran bangsa Israel, kita ambil bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan atas segala yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita harus menurut kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan selalu baik kepada kita. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita membaca Alkitab, kita mendapatkan manfaat bahwa kita belajar dari pelajaran Alkitab yang lalu untuk tidak kita tiru di zaman sekarang. Bagaimana dengan seorang ibu Ribka mengajak anaknya Yakub untuk berbohong kepada Ishak. Apakah itu penting bagi kita zaman sekarang? Sangat penting. Banyak ibu yang melakukan hal yang sama. Demi kebaikan anaknya, ibu ini mengajarkan anaknya berbohong kepada ayahnya. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, kita sudah tahu firman Tuhan ini, kita tentunya tahu bahwa itu salah.
dan kita tidak akan lakukan kesalahan yang sama. Itulah manfaat dari baca Alkitab berikutnya adalah menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tetap teguh berpegang kepada pengharapan. Lalu ayat berikutnya, ayat emas. Mari kita buka dalam kitab 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 poin penting di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, 2 Timotius 3:16 menyatakan bahwa ketika kita membaca Alkitab, segala tulisan yang diilhamkan Allah, ketika kita membaca tulisan Alkitab, kita akan mendapat 4 manfaat tersebut. Yang pertama tadi apa? Dengan membaca Alkitab, Alkitab akan mengajar kita. Ya. Mengajar kita apa? Untuk tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu manfaat yang kedua, menyatakan kesalahan kita. Kita jadi tahu bahwa berbohong itu dosa. Kita tahu bahwa kita jadi tahu bahwa mencuri itu dosa. Karena Alkitab itu menyatakan kesalahan kepada kita. Lalu manfaat yang ketiga dari 2 Timotius 3:16 adalah manfaat membaca Alkitab memperbaiki kelakuan kita. Kita jadi sadar akan kelakuan kita yang salah, kita jadi berubah, memperbaiki dari yang bohong menjadi jujur, dari yang tidak menurut menjadi penurut, jadi yang tidak baik menjadi baik. Lalu yang keempat, manfaat membaca Alkitab adalah mendidik orang di dalam kebenaran. Bagi orang yang belum mengerti firman Tuhan, sulit bagi dia untuk melakukannya. Tetapi dengan membaca Alkitab, meminta pertolongan Roh Kudus, orang jadi mengerti firman Tuhan. Jadi mau melakukan apa? Firman Tuhan ketika membaca Alkitab. Itu manfaat membaca Alkitab berikutnya. Lalu apalagi? Masih banyak Bapak Ibu. Mari kita bahas lagi ayat berikutnya dalam Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi Bapak Ibu, percaya atau tidak percaya, tapi kalau saya pribadi, saya percaya bahwa ketika saya membaca Alkitab, saya jauh lebih pintar. Saya akan jauh lebih pintar. Bukan untuk bandingkan kepada orang lain. Saya hanya katakan, saya akan jauh lebih pintar daripada saya tidak membaca Alkitab. Karena Alkitab itu sendiri seperti ini, katakan. Firman-firman Tuhan memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi bagi orang-orang bodoh atau orang-orang yang merasa kurang pintar, bacalah Alkitab, maka engkau akan pintar. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego terbukti 10 kali lipat lebih pintar dari orang sejamannya, dari orang pintar yang setara dengan mereka. Mereka 10 kali lipat lebih pintar. Karena apa? Karena mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka bergantung kepada Tuhan. Mereka suka membaca Alkitab, merenungkannya dan melakukannya. Makanya kita bisa dapat cerita Daniel di lubang singa tidak dimakan. Karena apa? Karena dia punya iman yang kuat. Dia hidup bergaul dengan Allah. Dia sering membaca Alkitab, dia percaya bahwa Allah akan melindunginya. Makanya dia berdoa dan ternyata benar dilindungi dari singa-singa. Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa mereka berani dengan percaya diri di hadapan raja untuk menolak untuk menyembah berhala? Kenapa? Karena mereka sudah sering membaca Alkitab dan melihat janji Allah akan menyertai mereka. Dan janji Allah bagi mereka yang setia kepada Allah. Mereka menyimpan di dalam janji, di dalam hati mereka. Makanya mereka bilang,
Kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Kalaupun Allah kami yang kami sembah mau menolong kami, terjadilah. Tetapi kalaupun tidak menolong kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Luar biasa, Bapak Ibu. Mereka punya iman yang sangat kuat karena mereka sering membaca Alkitab. Mereka percaya bahwa Alkitab melindungi mereka. Dan terbukti ketika mereka ditaruh di bara api yang menyala-nyala, berkali-kali lipat dipanaskan oleh raja dan prajurit-prajuritnya, ternyata mereka tidak mati. Malah orang yang setelahnya mereka dikeluarkan terbakar hangus karena saking panasnya. Kita bisa lihat di sini bagaimana orang yang membaca Alkitab, kepintarannya berkali-kali lipat Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kepintaran yang Tuhan berikan kepada kita hanya untuk memuliakan namanya. Baik, kita maju lagi ke ayat berikutnya. Mari kita buka dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang muda mau berkelakuan baik, dia harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya dia harus membaca Alkitab. Bapak Ibu sebagai orang tua yang memiliki anak-anak, pastikanlah anak-anak Bapak dan Ibu suka membaca Alkitab. Sehingga sesuai Alkitab katakan tadi, mereka akan terpelihara kelakuannya sampai mereka besar nanti. Firman Tuhan itu tersimpan di dalam hati pikiran mereka. Sehingga ketika mereka mau berdosa, mereka akan ingat, oh Tuhan itu baik, Tuhan sangat baik. Tidak mungkin saya berdosa sama seperti Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf waktu digoda oleh istri Potifar, berkali-kali dia menolak dan dia bilang apa? Bagaimana mungkin saya berdosa kepada Allah dengan melakukan hal seperti ini, tidur dengan engkau? Saya mencintai Allah. Dia berani menolak untuk berbuat jahat, padahal di situ ada kesempatan. Tidak ada orang di sana, hanya ada istri Potifar. Tapi kalau kita lihat sekarang, zaman sekarang Bapak Ibu, ada kejadian seorang bapak perlakukan anak perempuan yang tidak baik. Ya. Ada seorang kakak ya membuat hal yang tidak baik kepada adik perempuannya. Ya, saya tidak bahas dari sisi bahasa sebenarnya. Tentunya Bapak Ibu sudah mengerti maksud saya. Bapak bisa tega melakukan kelakuan yang tidak baik kepada anak perempuannya. Kakak laki-laki bisa tega melakukan hal yang tidak baik kepada adik perempuannya. Artinya apa? Semua karena ada kesempatan. Yusuf bisa saja memilih untuk mengambil kesempatan berdosa kepada istri Potifar. Nanti aja lah minta ampun sama Tuhan setelah saya berdosa. Tuhan toh baik sama saya. Saya lakukan berdosa dulu lah sama istri Potifar. Baru habis itu saya minta maaf. Gampang, Tuhan kan maha pengampun. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Yusuf memberi teladan kepada kita. Seperti yang kita tadi bilang, memberi pelajaran. Yusuf, dengan kelakuan Yusuf tertulis di Alkitab, kita pelajari, kita bisa ambil kesimpulan bahwa Yusuf tidak memilih untuk mengkompromikan untuk berdosa. Walaupun sebenarnya dia bisa berdosa dan minta ampun dan Tuhan akan ampuni. Sama seperti Daud, ya. Daud berdosa dulu, dia mengambil istri, ya. Istri dari Uria, ya. Dia bohongi suaminya berperang, singkat cerita mati, dia ambil istrinya. Berdosa dulu. Dan setelah itu dia minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi Yusuf beda ceritanya. Dia tidak memilih untuk berdosa.
Dia memilih untuk tetap memuliakan namanya, nama Tuhan. Dia nggak mau berdosa dulu baru minta ampun. Dia mau menjaga dirinya untuk tidak berdosa sama sekali. Sungguh hebat Bapak Ibu, iman yang seperti itu. Tentunya kita rindu punya iman seperti itu. Mari kita baca Alkitab, mari aja kita anak-anak kita untuk membaca Alkitab. Supaya ketika mereka membaca Alkitab, kelakuan mereka bersih. Allah yang melindungi mereka. Alkitab yang mereka baca, yang tersimpan di dalam pikiran mereka, akan Allah gunakan. Akan Allah ingatkan kembali. Untuk ingat, oh jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Akan ada bisikan-bisikan itu berbisik di dalam pikiran anak-anak kita ketika anak-anak kita membaca Alkitab. Tapi Bapak Ibu, kalau anak-anak kita tidak pernah baca Alkitab, bagaimana mungkin ada pemikiran untuk jangan berdosa itu salah loh, berbohong itu salah loh, mencuri itu salah loh, mengingini iPhone orang lain itu salah loh. Mereka tidak pernah baca itu di Alkitab bahwa itu salah. Bagaimana mungkin mereka Allah bisa berbicara dalam pikiran mereka untuk mengingatkan mereka jangan berbuat dosa kalau mereka sendiri tidak pernah tahu isi Alkitab. Tapi ketika kita Bapak Ibu mau mengajarkan anak-anak kita untuk membaca Alkitab, Alkitab itu terekam di dalam pikiran mereka. Memori ingatan kita ini hebat Bapak Ibu. Lebih hebat dari USB, flash disk, lebih hebat dari hard disk. Ini bisa diingatkan kembali oleh Roh Kudus. Sehingga ketika mereka mau berbuat dosa, mereka ingat, oh Allah itu baik. Allah yang melindungi saya dari dulu sampai sekarang. Tidak mungkin bagi saya berbuat dosa. Kata-kata Yusuf yang pernah Yusuf katakan, tidak mungkin bagi saya berdosa kepada Allah. Itu akan keluar dari mulut anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tetap kelakuan yang bersih. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, firman itu luar biasa. Mari kita pelajari ayat berikutnya. Dalam kitab Mazmur 119 ayat 114. Mazmur 119 ayat 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Jadi ketika kita membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab adalah tempat persembunyian kita, tempat perisai kita, tempat kita berharap. Jadi kenapa Bapak Ibu Yesus menang atas setan? Ya, 3 kali Yesus dicobai. Pertama, jika engkau anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti. Ini berbicara selera. Yesus dicobai mengenai selera. Dia lagi puasa 40 hari 40 malam, dia lapar, dia haus, ditawarkan sama setan makanan. Bukan ditawarkan hal-hal yang lain. Tetapi makanan yang ditawarkan oleh setan untuk mencoba Yesus. Tetapi ingat apa kata Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan tulisan firman Tuhan yang Yesus sendiri dari kecil pernah baca, dia pakai lagi untuk mengalahkan iblis. Lalu yang kedua, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Waktu dia ada di bumbung bait suci. Sebab ada tertulis, malaikat akan menopang. Setan coba pakai ada tertulis juga. Dia baca Alkitab juga tapi dia putar. Balikan faktanya. Tapi Yesus menjawab apa? Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Lalu yang ketiga apa dicobai? Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau saya agak sedikit lupa ya. Mungkin bisa dibantu, dikoreksi. Yang ketiga, jika engkau anak Allah, ya, bukan jika engkau anak Allah. Semua akan aku berikan kepadamu, dikasih semua kekayaan, asal engkau sujud menyembah aku, kata setan. Tapi kata Yesus apa? Enyahlah iblis. Hanya kepada Allah sajalah kamu harus berbakti. Saat itu iblis kalah, dia pergi untuk sementara waktu, dan Yesus dilayani oleh malaikat-malaikat setelah menang atas pencobaan yang diberikan iblis. Jadi apa kesimpulannya, Bapak Ibu? Ketika kita membaca Alkitab, kita mendapatkan suatu janji
untuk bersembunyi di dalam segala tekanan hidup kita. Untuk bisa melawan iblis, di mana firman Allah adalah perisai untuk melawan serangan iblis. Itu Bapak Ibu kesimpulannya. Lalu berikutnya mari kita buka ayat yang terakhir dalam Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, saat ini ketika saya bacakan Alkitab ini, Bapak Ibu mendengar. Ketika Bapak Ibu membaca Alkitab, anak-anak Bapak Ibu mendengar. Ketika pendeta berkhotbah di gereja, kita mendengar. Artinya firman Tuhan selain kita baca, kita bisa dengar, Bapak Ibu. Artinya intinya adalah mendengar ataupun membaca. Intinya adalah Alkitab itu sendiri masuk ke dalam pikiran kita. Bisa dengan cara membaca, bisa dengan cara mendengar. Intinya dari ayat Lukas 11 ayat 28, intinya adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya adalah yang berbahagia. Artinya ketika kita membaca Alkitab, kitalah orang yang sangat berbahagia. Kita orang yang paling berbahagia. Karena Alkitab itu sendirilah yang membuat kita apa? Bahagia, damai di dalam Tuhan. Baik, saya mau bertanya kepada kita semua. Apakah ada Alkitab di rumah kita masing-masing? Jika memang ada, untuk apa Alkitab itu ada di rumah kita? Apakah untuk ditaruh di bantal, samping bantal, supaya nggak ketakutan waktu tidur di waktu gelap? Apakah untuk kita pegang-pegang Alkitab itu sendiri untuk mengusir setan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus? Apakah seperti itu? Atau dia terrapih di atas rak buku, rapih. Tidak ada coret-coretan, tidak ada lecak-lecak, rapih. Tidak pernah dibaca? Mari kita baca dari Alkitab itu sendiri berbicara mengenai dirinya sendiri Bapak Ibu. Mari kita buka. Yang pertama adalah Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi artinya Alkitab di rumah kita yang kita baca, seperti saya baca tadi, ya. Saya baca ulang ya. Roma 10 ayat 17. Ini saya baca nih Bapak Ibu. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar ketika saya membaca, ya, membaca dengan suara, merekam ke otak, secara tidak langsung ketika saya keluarin suara, saya mendengar kembali Bapak Ibu. Jadi membaca, mendengar. Atau seperti Bapak Ibu sekarang mungkin tidak pegang Alkitab, Bapak Ibu hanya dengarkan saya berbicara, berarti Bapak Ibu mendengar. Artinya, ya, jadi Alkitab itu untuk dibaca dan juga didengar. Ya, jadi Alkitab di rumah kita itu untuk dibaca dan didengar. Ketika membaca dengan suara, kita mendengar. Ketika seorang bapak, seorang ibu membaca, anak mendengar. Ketika seorang anak membaca, ibu mendengar. Ya, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kita buka Lukas 4 ayat yang ke-16. Lukas 4 ayat yang ke-16. Yesus ditolak di Nazaret. Yesus, datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi Bapak Ibu sudah sangat jelas, Alkitab yang kita miliki di rumah kita masing-masing, yang sudah disimpan tentunya di tempat yang baik, harus kita baca Bapak Ibu. Yesus suka sekali membaca Alkitab. Sekarang siapa Yesus Bapak Ibu? Yesus itu Tuhan, Tuhan kita. Dari sejak dia lahir,
kejadiannya dahsyat dan ajaib. Dia lahir dari Roh Kudus. Maksud saya dia mengandung di dalam perut Maria dari Roh Kudus. Bukan dari benih laki-laki. Suci, kudus. Itu saja sudah menakjubkan. Dia itu bisa lakukan apapun dari sejak kecil. Tetapi dia tetap membaca Alkitab, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Di rumah ada Alkitab, apakah Alkitab kita rapi? Apakah Alkitab kita ada di samping tempat tidur untuk membuat kita tidak takut atau di mana? Intinya, marilah kita baca Alkitab yang ada di rumah kita. Gak peduli mau lecek mau gimana. Yang penting lecek-lecek masuk ke dalam otak kita. Itu bisa kita renungkan. Tidak berdosa Bapak Ibu. Alkitab lecek, tidak berdosa. Yang penting Allah senang, tulisannya, surat cintanya dibaca sama umat-umatnya di bumi. Ketika bila mana Yesus datang kedua kali, oh ini umat-umatku yang sudah sering baca firman Tuhan. Yang sering baca surat cinta dariku. Oke, aku jemput engkau. Ketika aku datang yang kedua kali, kita akan dijemput Bapak Ibu. Ketika Yesus datang kedua kali, bila mana kita setia kepada Tuhan. Kita sering membaca surat cintanya. Dia akan jemput kita. Karena kita sudah mencintai dia seumur hidup kita. Bahkan sampai mati. Lalu berikutnya yang terakhir. Kita buka Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, tadi kita sudah baca, kita sudah dengar, tetapi tidak hanya stop di situ. Alkitab, Yakobus 1:22 katakan, hendaklah kita menjadi pelaku firman. Jadi artinya, firman Tuhan apapun yang kita tahu setelah kita membaca, mari lakukan. Ya, saya ambil contoh, karena terlalu banyak kalau kita ambil contoh. Contoh misalnya, kita di kantor, ya bagi yang kerja. Laporan keuangan tidak balance. Atau ya laporan-laporan tidak benar. Terus tiba waktunya kita untuk mereport laporan tersebut. Ya. Sebagai anak Tuhan, kita tahu kita tidak boleh berdusta. Seharusnya ketika bos minta laporan, kita harus katakan apa adanya. Ini tidak balance. Kita jujur. Kita melakukan firman Tuhan. Jujur. Berintegritas. Salah bilang salah, benar bilang benar. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, sudah membacanya, oh aman bos, ini balance, dia udah edit, sudah diganti, jadi balance, kasih ke bos, padahal sebenarnya belum balance. Ada ketidakjujuran di sana. Sama saja dia membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Lalu contoh berikutnya yang kedua, mengenai musuh. Tentunya banyak kita bertemu dengan musuh-musuh kita. Ada yang tidak senang dengan kita, julid ke kita, ya, membicarakan kita di belakang kita, dan lain-lain sebagainya. Jadi musuh kita. Tetapi seringkali kita yang sudah tahu di Alkitab, kata Yesus, doakanlah musuhmu, ampunilah mereka. Bila engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Ya, artinya tidak membalas. Justru malah kita sodorkan itu. Kita tidak membalas. Itu kata Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan ikuti. Ada musuh kita, oh nggak apa-apa mereka musuh kita. Yang penting saya harus berdoa bagi mereka. Tapi kalau yang nggak melakukan firman Tuhan, tentunya kita akan apa? Balas. Kita ribut dengan mereka. Dan akhirnya nama Tuhan jadi tidak dimuliakan. Ya, itu contoh yang sederhana. Lalu mari kita belajar pelajaran yang terakhir. Sebelum kita tutup. Pertanyaannya adalah, apakah Alkitab itu bisa musnah, Bapak Ibu? Mari kita buka dalam kitab Yesaya 40 ayat yang ke-8.
Yesaya 40 ayat yang ke-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, Alkitab tidak akan pernah bisa musnah. Pernah kalau kita Bapak Ibu cari di Google, ketik Alkitab pernah dibakar sama siapa, mungkin Bapak Ibu temukan. Mungkin ada seseorang yang berusaha memusnahkan, tetapi Bapak Ibu tidak akan pernah bisa Alkitab itu dimusnahkan oleh tangan manusia. Justru kalau Bapak Ibu cari tahu, Alkitab semakin banyak dicetak dengan bahasa-bahasa daerah dari suatu negara sudah ada bahasa-bahasanya. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa semua bahasa ada. Justru semakin berkembang, tidak akan musnah. Ayat terakhir Bapak Ibu. Mari kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-25. 1 Petrus 1 ayat yang ke-25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi firman Tuhan, Alkitab itu sendiri tidak akan musnah. Dia akan tetap ada untuk selama-lamanya sampai Yesus datang yang kedua kali. Luar biasa ya Bapak Ibu. Alkitab yang kita miliki di rumah kita masing-masing tidak akan pernah musnah. Tetapi buku-buku cetakan manusia dari zaman orang tua kita, nenek kita, kakek kita, neneknya lagi, semakin ke atas nenek moyang kita, sudah mulai hilang. Tulisan-tulisan mereka, zaman mereka, orang-orang profesor, doktor bikin tulisan hilang. Tetapi Alkitab bertahan dari generasi ke generasi. Nenek kita pernah baca Alkitab yang sama. Neneknya nenek kita pernah baca Alkitab yang sama. Turun kepada ibu kita, orang tua kita, Alkitab yang sama turun kepada kita, Alkitab yang sama turun kepada anak-anak kita, Alkitab yang sama turun kepada cucu kita, Alkitab yang sama. Luar biasa Bapak Ibu. Ini adalah buku yang ajaib. Ini adalah surat cinta Allah. Ini adalah suara Allah sendiri, tabiat Allah di dalam Alkitab. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Dia mau tulis firman-Nya di dalam Alkitab ini untuk bisa kita terus berkomunikasi dengan Dia setiap hari. Sehingga bila mana Yesus datang yang kedua kali, kita sudah baca Alkitab, kita sudah baca surat cinta dari Allah. Tentu kita kenal dengan Yesus. Ketika Yesus datang, tentunya kita kenal dengan Dia. Dia kenal dengan kita dan kita akan dijemput masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, inilah pelajaran yang bisa saya sampaikan pada video yang pertama. Mengenai Alkitab adalah firman Allah. Mudah-mudahan ini boleh bermanfaat buat Bapak Ibu saudara sekalian yang mendengarkan dan menonton. Sehingga Bapak Ibu boleh terberkati. Mari kita sama-sama belajar Alkitab. Kita temukan ayat-ayat emas di Alkitab untuk kita turuti. Bukan untuk menyalahkan orang. Bukan untuk menghakimi orang. Tetapi untuk kita terima di dalam hati dan pikiran kita. Untuk kita makan. Mengenyangkan kerohanian kita. Sehingga kita siap dijemput oleh Yesus. Karena kita didapati setia seumur hidup kita. Bapak Ibu, sampai bertemu di video berikutnya. Video berikutnya kita akan bahas mengenai kejatuhan manusia dan bagaimana Allah memulihkan manusia yang sudah jatuh itu dan memiliki rencana keselamatan yang sungguh ajaib. Mari kita akan pelajari bersama di video berikutnya. Doakan saya Bapak Ibu supaya saya beroleh hikmat dari surga untuk dengan rendah hati menyampaikan kepada Bapak Ibu, bukan untuk mengajarkan tetapi untuk menyampaikan firman Tuhan ini, kabar baik ini kepada kita, sehingga kita dihibur oleh firman Tuhan itu sendiri, bukan mulut saya, tetapi oleh firman Tuhan itu sendiri, sehingga kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kita boleh dikuatkan iman kita, setia kepada Tuhan sampai Yesus datang yang kedua kali. Ini saja yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan boleh bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Kita
kita minta Roh Kudus untuk menyertai kita atas firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Maha besarlah Bapa kami yang ada di sorga. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami selama 1 jam ke depan. Belajar firman Tuhan dari hal yang paling sederhana. Mengenal Alkitab itu sendiri. Mengenal Alkitab sebagai surat cinta Allah kepada kami umat-umat-Mu. Kami mau ya Bapa, rajin membaca Alkitab. Kami tahu manfaat membaca Alkitab itu menolong kami sendiri untuk menjalani hidup kami sebagai dunia agar kami tetap kuat sambil menunggu kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami senang membaca Alkitab, kami senang mendengar firman Tuhan, terlebih kami senang melakukan firman Tuhan di dalam segi kehidupan kita, di rumah tangga kami, di kantor kami, di sekolah kami, di kampus kami, dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi pelaku firman, sehingga orang-orang yang belum mengenal tentang Yesus Kristus boleh mengenal Yesus melalui tutur kata kami, perbuatan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dikenal. Semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Tuhan dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Yesus. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, sempurnakanlah. Pertemukan kami kembali di video berikutnya, agar nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu di video berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.